Macam cara dilakukan untuk membenarkan, mencari ayat di mana Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Bahkan beberapa teman saya menuduh bahwa orang Kristen sengaja menyembunyikan identitas Muhammad dalam Alkitab. Selama ini, saudara-saudara kita yang dari Islam selalu mengatakan, pakai otak, pakai akal, situ waras atau enggak. Saya pribadi sebagai orang Kristen, seolah-olah dituduh tidak pakai otak. Macam cara dilakukan untuk membenarkan, mencari ayat di mana Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Bahkan beberapa teman saya menuduh bahwa orang Kristen sengaja menyembunyikan identitas Muhammad dalam Alkitab. Selama ini, saudara-saudara kita yang dari Islam selalu mengatakan, pakai otak, pakai akal, situ waras atau enggak. Saya pribadi sebagai orang Kristen, seolah-olah dituduh tidak pakai otak. Oke, tidak apa-apa. Anggaplah saya adalah orang yang selama ini tidak pakai akal sehat saya, tidak pakai rasio saya. Tidak masalah, Bapak Ibu. Kita ikutin. Ya. Nah, saya mulai pakai akal sehat sekarang. Kalau Alkitab itu dikatakan palsu, kita tahu sendiri bahwa mayoritas orang Islam mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, kalau Muhammad ada dalam Alkitab, di mana Alkitab itu adalah kitab yang palsu, berarti pernyataan Muhammad dalam Alkitab itu juga palsu. Kenapa? Referensinya adalah palsu. Begitu kira-kira akal sehat orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah dikatakan bahwa Alkitab palsu, harusnya para akademisi, ustadz Islam, tidak lagi berbicara tentang Muhammad ada dalam Alkitab. Kenapa? Di kitabnya itu palsu. Kenapa mencari pembenaran pada kitab yang palsu? Harusnya perdebatan Muhammad ada dalam Alkitab stop sampai di sini, tidak berlanjut lagi. Harusnya sampai di sini tidak ada lagi ulama Islam dan para akademisi yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Karena referensinya adalah dari sumber yang palsu. Jangan mencari pembuktian pada kitab yang palsu. Nah, kalau masih tetap juga berlanjut pembahasan Muhammad ada dalam Alkitab. Yang pertama, ustadz yang mengatakan Muhammad dalam Alkitab adalah ustadz yang sesat. Kenapa? Mengambil dari referensi yang palsu. Mengambil dari referensi yang sesat. Nah, orang yang mengambil dari referensi yang sesat adalah orang sesat. Mencari pembenaran kepada kitab yang sesat adalah sesat. Berarti ustadz yang mengatakan dan membenarkan dan mencari pembuktian bahwa Muhammad disebutkan dalam Alkitab berarti adalah ustadz yang sesat, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau masih tetap mempertahankan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab, itu berarti saudara kita itu mengakui bahwa Alkitab itu benar. Itu dulu. Kalau diakui Alkitab itu benar, baru pembahasan selanjutnya muncul, Bapak Ibu. Ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui kebenaran Alkitab, itu harus juga mengakui hal ini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Karena itu tercatat dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab dan Alkitab itu benar, berarti semua kisah Alkitab juga harus benar. Yesus harus diakui, mati disalibkan demi menebus dosa manusia. Murid-murid Yesus dan para rasul adalah benar, termasuk Paulus sendiri. Dan yang keempat adalah apa yang melawan isi Alkitab, melawan Kristus, itu sama dengan antikristus. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, apakah Anda mengakui Alkitab itu benar? Kalau Anda mengakui Alkitab benar, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Baru bisa lanjut bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Ketika Anda tidak mengakui bahwa Alkitab itu benar, maka stop sampai di sini. Jangan cerita lagi bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Karena Anda sudah katakan bahwa Alkitab itu palsu. Jangan mencari pembuktian dari yang palsu. Carilah pembuktian dari yang benar. Masuk akal Bapak Ibu? Anda yang pakai akal sehat atau saya yang pakai akal sehat? Anda pakai akal sehat atau orang Kristen yang pakai akal sehat? Nah,
sebagian orang mengatakan, itu kan perjanjian baru. Alkitab yang benar adalah perjanjian lama. Perjanjian baru tidak berlaku. Sebagian orang mengatakan demikian. Oke, kita ikuti. Kita ikuti Bapak Ibu. Baik, kalau Islam mengakui bahwa perjanjian lama adalah kitab yang benar dan itu masuk dalam Alkitab, perjanjian baru hilangkan, berarti yang pertama Anda harus mengakui Ishak adalah anak yang dikorbankan oleh Abraham. Ketika Anda mengatakan perjanjian lama adalah kitab yang benar dan perjanjian baru bukan kitab yang benar, berarti Anda harus mengakui Ishak adalah anak yang dikorbankan oleh Abraham, bukan Ismail. Yang kedua, Anda tidak boleh makan daging unta karena itu tidak sesuai dengan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus ibadah hari Sabat, bukan hari Jumat. Dan yang keempat, Anda harus mengakui semua para nabi perjanjian lama bukan beragama Islam karena satu pun kalimat dalam perjanjian lama tidak ada yang mengatakan bahwa mereka beragama Islam. Dan yang kelima adalah semua kisah tokoh-tokoh perjanjian lama benar. Itu adalah tantangan bagi Anda. Coba pakai akal sehat Anda. Jadi, kalau ada ustadz yang mengajarkan Ishak bukan anak yang mau dikorbankan oleh Abraham, maka ustadz itu adalah ustadz yang sesat karena tidak sesuai dengan perjanjian lama. Masih bertahan? Baik. Nah, kalau masih tetap mengatakan bahwa perjanjian lama saja yang benar, perjanjian baru itu bukan Alkitab, berarti pembahasan bahwa Muhammad ada dalam kitab Yohanes harusnya tidak ada lagi, Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Kenapa? Nah, kitab Yohanes ada dalam kitab perjanjian baru. Jadi, kalau masih juga tetap ada ustadz yang membahas dan mempertahankan bahwa Muhammad ada dalam kitab Yohanes, mohon maaf. Berarti ustadz itu sesat. Karena Anda mengakui perjanjian baru bukan Alkitab. Kalau Anda sudah mengakui bahwa perjanjian baru adalah Alkitab, kembali lagi yang ke sebelumnya. Anda harus mengakui Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Yesus mati disalibkan. Murid-murid Yesus dan para rasul adalah benar, termasuk Paulus sendiri. Dan Anda jangan jadi antikristus. Ada seorang dokter dari India dan seorang ulama dari Indonesia yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kidung Agung. Nah, kembali lagi pakai akal sehat. Kidung Agung adalah satu kitab yang unik yang telah dicap oleh banyak orang Islam, termasuk para akademisi Islam, dianggap sebagai kitab porno. Yuk, pakai akal sehat. Kalau begitu, mengapa harus mengutip kitab porno untuk membuktikan Muhammad ada di sana? Akal sehat. Balik lagi akal sehat. Nah, saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu untuk kita lihat apa teksnya dalam Perjanjian Lama. Saya dibantu oleh The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Saya dibantu juga The New International Commentary on the Old Testament, Song of Songs. Dan saya juga dibantu oleh NLT Study Bible. Nah, kita lihat dulu dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Beliau, yaitu dokter dari India itu mengatakan bahwa Muhammad ada dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Perhatikan kata Mahmadim. Hikum mametakim wekullo Mahamadim Zedodi Wezere Benot Yerusalem. Mahmadim punya kata dasar adalah Mahmad. Yang diterjemahkan oleh beliau itu adalah Muhammad. Dan itu diakui juga oleh seorang ustadz di Indonesia ini yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Nah, setiap kata Mahmad adalah Muhammad. Baik. Biasanya para akademisi Kristen akan membantah hal itu. Bukan itu maksudnya. Ya, karena memang Kidung Agung adalah alegori kisah cinta dan keintiman antara Tuhan dengan bangsa Israel yang digambarkan lewat kisah cinta sepasang kekasih. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Kidung Agung 5 ayat 16 itu berbicara tentang keinginan seorang perempuan untuk mencium suaminya.
The woman ends her description with an indication of her desire to kiss him. Her comments anticipate a deep kiss. Jadi, perempuan itu ingin memberikan ciuman yang spesial kepada kekasihnya dan dia berharap itu. Nah, desirable itu ditulis di situ mahmadim. Nah, arti mahmad dalam bahasa Ibrani itu adalah desirable, yang diinginkan. Nah, tapi tetap saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bukan. Itu bukan bicara tentang keinginan saja, tapi itu bicara tentang Muhammad. Baik, kita ikuti Bapak Ibu. Nah, pakai akal sehat lagi. Kidung Agung itu adalah kisah sepasang kekasih antara Salomo dengan gadis Sulam. Salomo memerintah sekitar 971 sampai 931 sebelum Masehi. Sementara Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam hidup sekitar tahun 570 sampai 632 Masehi. Nah, kalau kita hitung berdasarkan akal sehat rentang waktu, itu butuh sekitar 1500 tahun mulai dari gadis Sulam itu dengan Nabi junjungan yang dari Islam. Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya, pakai akal sehat lagi. Apakah gadis Sulam itu masih hidup pada zaman Nabi junjungan mereka? Tentu saja tidak. Perempuan itu sudah pasti meninggal dunia. Nah, mencintai orang yang sudah meninggal dunia, itu disebut apa Bapak Ibu? Nekrofilia. Jadi mohon maaf ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab, itu berarti mereka telah mengakui Nabi junjungan mereka adalah seorang nekrofilia. Saya percaya tak ada satupun saudara-saudara kita yang dari Islam yang mau mengakui Nabi junjungannya adalah seorang nekrofilia. Nah, kalau Anda tidak mau mengakui itu berarti stop. Jangan cerita lagi bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Nah, seperti yang diungkapkan di awal tadi, dikatakan bahwa Mahmad itu adalah Muhammad. Baik, kata Mahmad juga kita temukan di dalam kitab Yehezkiel. Lebih tepatnya adalah Yehezkiel 24 ayat 16. Perhatikan dalam bahasa Ibrani ini. Ben Adam, Hinni lokeha mimmeka et Mahmad. Nah, ini uniknya lagi Bapak Ibu. Ini sangat unik sekali. Kitab Yehezkiel juga adalah salah satu kitab yang dicap sebagai kitab porno oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Coba bayangkan, ada dua jenis kitab porno yang mengandung kata identitas Muhammad. Pakai akal sehat. Sudah mengatakan Alkitab porno, tetapi dua dari kitab porno Muhammad ada di sana. Nah, perhatikan kata Mahmad juga muncul di situ. Hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Dia yang sangat kau cintai, Mahmad. Kalau katakan bahwa Mahmad adalah Muhammad, yuk kita pakai akal sehat lagi. Yehezkiel adalah seorang nabi dan dia berjenis kelamin laki-laki. Kalau Ahmad dikatakan di situ dalam Muhammad, kita tahu semua pasti Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam adalah laki-laki. Kalau Yehezkiel mencintai Muhammad, berarti laki-laki mencintai laki-laki. Mohon maaf, itu disebut apa Bapak Ibu? Homoseksual. Gay. Bapak Ibu, apakah Anda mengakui hal itu? Tentu saja tidak. Berarti stop. Jangan cerita lagi Muhammad ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan hati-hati mengatakan Muhammad ada dalam